Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawaban dan penjelasannya. Kasus yang terjadi di daerah kami yang turun-temurun. Apabila terjadi kematian di daerah kami, baik yang meninggal itu lelaki maupun perempuan, kaum muslimin dan muslimat, maka para ustadz di daerah kami, para tokoh agama di daerah kami menganjurkan, menyarankan kepada pihak keluarga sahibul musibah untuk mengeluarkan beberapa harta. Biasanya yang dikeluarkan adalah beras dan uang dengan niat sebagai fidyah. Sekali lagi fidyah, tebusan untuk si mayit, menebus dari ibadah puasanya, ibadah-ibadah lain, terutama ibadah solat. Ibadah solat yang pernah ditinggalkan oleh si mayit. Ini menurut kami suatu kejanggalan. Karena apa? Karena sholat sehari semalam 5 waktu. Kemudian ditinggalkan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tetapi cukup dibayarkan dengan fidyah. Pertanyaan kami, apakah benar memang ada tuntunan daripada syariat Islam dibenarkannya mengeluarkan fidyah untuk mengganti ibadah sholat? Dalam kurung ibadah sholat yang kami tanyakan, yang pernah ditinggalkan oleh si mayit. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita jawab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang sangat perlu diketahui dan dipahami bersama adalah ibadah. Ibadah itu bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Ya, seperti ada ibadah sholat saja itu macam-macam bentuk dan jenisnya. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Kemudian sholat sendiri pun juga macam-macam bentuk dan jenisnya. Ada sholat gerhana, ada sholat mayit, ya, ada sholat istisqa, ada sholat idul fitri, idul adha. Bentuknya macam-macam jenisnya. Jangan disamaratakan. Ya, di dalam kita mengeluarkan uang atau mengeluarkan harta itu ada satu zakat. Niatnya zakat dengan syarat-syarat tertentu sudah mencapai nisab. Ada mengeluarkan uang atau harta untuk sedekah biasa, ya, sedekah infak. Ada untuk sedekah jariyah. Ada hibah, sama-sama mengeluarkan uang, tapi hibah, pemberian biasa. Ada hadiah, ada juga fidyah, ya kan? Ada fidyah. Fidyah ini kan ada aturan-aturannya. Oleh sebab itu kita harus paham, ya, tentang aturan syariat Islam. Jangan hanya asal ikut-ikutan. Seperti ibadah puasa yang ditinggalkan oleh orang yang tua renta atau oleh orang yang sakit parah, yang tidak kunjung sembuh-sembuh itu, kan keduanya tidak mampu puasa. Orang yang tua renta, yang sudah tidak kuat puasa, maupun orang yang sakit parah yang tidak kunjung sembuh, juga tidak kuat puasa, tidak kuat qadha, tidak kuat qadha puasa, maka dibolehkan di dalam syariat Islam untuk diganti dengan fidyah. Diganti dengan fidyah yang 1 hari ditinggalkan puasa itu, maka diganti dengan 1 mud fidyah. Ini tuntunan untuk orang yang masih hidup. Kalau orangnya tidak kuat puasa. Lah kalau ada pun orang yang masih kuat puasa, kan tuntunannya tidak fidyah. Beda lagi kalau memang orangnya itu hamil atau melahirkan. Nah, nanti kita panjang lebar ini. Kita fokus saja ke sini dulu. Adapun sholat sekarang. Sholat, maka tidak ada tuntunan di dalam syariat Islam sholat diganti dengan fidyah. Cari saja di kitab mana. Ini kalau orang yang masih hidup, ya, baik itu tadi puasa maupun sholat, ini adalah kita jawab dulu masih hidup dulu. Yang masih hidup, maka tidak ada tuntunan di dalam syariat Islam orang yang meninggalkan sholat kemudian dibolehkan menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian kalau seandainya misalnya orangnya yang sudah meninggal dunia, ya demikian pula puasa yang ditinggalkan si mayit sekarang, maka boleh diqadha oleh ahli waris atau oleh keluarganya. Dan boleh juga diganti dengan membayar fidyah sebanyak 1 mud untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan si mayit. Jadi kalau puasa baik masih hidup maupun sudah meninggal karena memang lemah, ya,
Mayit apalagi nggak kuat puasa lagi sudah. Maka biasa dia puasa setiap hari itu kan. Oh, nggak makan nggak minum mayit itu. Lah ini maka boleh dikodok puasanya. Kan kalau puasa itu kan setahun sekali ya kan. Setahun sekali jadi ngitungnya gampang. Maka bisa dibayar dengan fidyah, diganti dengan fidyah. Puasanya berapa yang ditinggalkan, kemudian dibayar dengan fidyah. Ini baik orang yang hidup maupun mati sama. Boleh dibayar dengan fidyah. Adapun jika mayit itu meninggalkan sholat, maka tidak ada tuntunan dalam syariat Islam mengganti sholat dengan fidyah. Oleh sebab itu jangan menggunakan istilah fidyah. Jangan menggunakan istilah fidyah untuk mengganti sholat yang ditinggalkan si mayit. Tapi gunakanlah istilah sodakoh atau infak. Sodakoh atau infak yang hadiahnya, ya, yang pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Jadi jangan disamaratakan, sekali lagi, jangan dipukul rata. Kalau yang ditinggalkan itu wujudnya adalah puasa, maka boleh dengan menggunakan istilah fidyah untuk meninggalkan puasanya si mayit berapa hari, ya kan jelas puasanya ditinggalkan berapa hari. Kemudian diganti dengan fidyah. Adapun meninggalkan sholat kan harus dihitung. Berapa dia misalnya sakitnya berapa hari. Sholatnya sehari semalam kan 5 kali. Kemudian 5 kali dikalikan 1 bulan misalnya. Lah kalau seandainya sekali sholat ditinggalkan itu misalnya membayar fidyah berapa, kan tidak ada tuntunannya. Kalau puasa kan jelas 1 hari puasa yang ditinggalkan maka boleh membayar 1 mud fidyah, ya, fidyah 1 mud. Tetapi kalau sholat, adakah tuntunannya? Misalnya kita meninggalkan sholat duhur sekali, bayar fidyah sekian, nggak ada. Meninggalkan sholat fardu 5 kali itu sehari semalam ditinggalkan semua, misalnya bayar fidyah sekian, nggak ada. Jadi nggak ada tuntunannya. Oleh sebab itulah, maka gunakanlah istilah sodako atau infak, ya, yang tidak ada sangkut pautnya dengan sholat. Tidak ada sangkut pautnya dengan sholat. Adapun masalah sholat si mayit boleh dikodok atau tidak oleh si ahli warisnya atau keluarganya, maka para ulama sebagian ulama mengatakan bahwa kalau si mayit semasa hidupnya nggak pernah meninggalkan sholat sama sekali dengan syarat tidak pernah meninggalkan sholat. Tetapi saat dia sakit, ya karena sakit kena udzur, maka sholatnya ditinggalkan misalnya 5 hari atau 10 hari atau sebulan, kan jelas. Maka para ulama membolehkan untuk dikodok oleh ahli waris atau keluarganya, kan jelas yang ditinggalkannya. Tetapi kalau si mayit sering tarku sholat, lalu masih hidupnya aja sering meninggalkan sholat, kemudian setelah itu mati dikodok oleh ahli waris atau oleh keluarganya, ini kan tidak jelas. Lawang dia saja saat masih hidup itu jarang sholat, maka para ulama ada yang tegas mengatakan haram mengkodoi sholat untuk si mayit yang sering meninggalkan sholat selama hidupnya. Oleh sebab itu gunakanlah alternatif yang lain, yaitu gunakanlah istilah sodakoh atau infak atau sodakoh yang pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. Adapun dasar ibaratnya bisa kita bacakan sebagai berikut. Rawal imamu malikun. Rawa telah meriwayatkan al-imamu oleh imam Malikun, wujudnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, semoga merahmati kepada Imam Malik, Allah ta'ala yang maha tinggi oleh dia Allah. Fil Muwatta'i, di dalam kitab Al-Muwatta', annahu, sesungguhnya beliau Imam Malik, balagha, telah sampai kepada Imam Malik, anna Abdullah bin Umar, pada kabar bahwa sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga meridai Allah anhuma, pada Abdullah bin Umar, karena yaitu ada oleh beliau Abdullah bin Umar, yus'alu, yaitu ditanya terhadap beliau Abdullah bin Umar, hal yasumu ahadun an ahadin, hal yasumu, apakah puasa ahadun oleh seseorang, an ahadin untuk orang lain, ayusalli ahadun, ataukah sholat ahadun oleh seseorang, an ahadin untuk orang lain. Fayaqulu, maka berkata oleh beliau Abdullah bin Umar, la yasumu ahadun an ahadin, la yasumu, tidak puasa ahadun oleh seseorang, an ahadin untuk orang lain, wala yusalli, dan tidak sholat ahadun oleh seseorang, an ahadin untuk orang lain. Ini dalam kitab Tanwirul Hawalik Syarhun ala Muwatta'i Malik, juz yang pertama, halaman yang ke-282. Warawan Nasa'i fil Kubra,
Warwa dan telah meriwayatkan An-Nasa'i oleh Imam An-Nasa'i fil Kubra di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Nomor hadis 2930 wa Tuhawi dan oleh Imam At-Tuhawi fi Syarh Mushkilil Athar dalam kitab Syarah Mushkilil Athar. Nomor hadis 2399. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala telah berkata oleh beliau Ibnu Abbas, la yusalli ahadun an ahadin. Tidak salat ahadun oleh seseorang an ahadin untuk orang lain. Wala yasumu dan tidak puasa ahadun oleh seseorang an ahadin untuk orang lain. Walakin yut'imu akan tetapi memberikan makan oleh seseorang anhu untuk orang lain. Makana kulla yumin pada tempatnya setiap satu hari muddan pada satu mud min hintatin dari gandum. Ini ada athar dua athar yaitu riwayat dari Abdullah bin Umar dan riwayat dari Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini hadisnya tidak marfu' ya, tidak marfu' kepada Rasulullah tetapi mauquf. Kemudian di dalam Istinbatul Hukmi para ulama menjelaskan kalau untuk puasa loh ya yang ditinggalkan oleh si mayit, maka banyak hadis sahih yang membolehkan untuk diqadha. Ya jelas dia bedakan ini untuk qadha. Qadha loh ya, bukan fidyah, bukan memberikan makan, qadha. Kalau untuk puasa yang ditinggalkan oleh si mayit, maka banyak hadis soma anhu waliyuhu gitu. Ya boleh puasa untuk si mayit itu walinya atau orang lain. Kalau untuk puasa, lah bagaimana kalau untuk sholat? Kalau untuk sholat tidak ada tuntunannya, sekali lagi. Tidak ada tuntunannya, tetapi seperti yang kita jelaskan, ada ulama yang beristihad. Boleh ya mengqadha'i sholat mayit yang memang sudah rajin sholat, tidak pernah meninggalkan sholat. Kemudian dia sakit dan sakitnya itu meninggalkan sholat beberapa hari, maka boleh diqadha. Lah adapun sekarang membayar fidyah. Kalau untuk orang puasa boleh, tapi kalau untuk orang yang meninggalkan sholat bagaimana? Ya tidak boleh. Ibaratnya bisa kita baca di dalam kitab Al-Istidhkar karangannya Imam Ibnu Abdul Bar. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala fil Istidhkari. Telah berkata oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Al-Istidhkar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala telah berkata oleh beliau Ibnu Abbas, la yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun an ahadin. La yusalli tidak salat ahadun oleh seseorang an ahadin untuk orang lain. Wa la yasumu dan tidak puasa ahadun oleh seseorang an ahadin untuk orang lain. Walakin akan tetapi yud'imu memberikan makan oleh seseorang anhu untuk orang lain. Maka nakulla yumin pada tempatnya setiap satu hari muddan pada satu mud min hintatin dari gandum. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar menukil penjelasannya dari para ulama pendahulu beliau. Yang pertama beliau nukil adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Asy-Syafi'i telah berkata oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala, yud'amu anhu. Yud'amu diberikan makan anhu untuknya si mayit, wala yusamu anhu dan tidak dipuasai untuknya. Ini pun puasa loh ya. Ini puasa kalau menurut Imam Syafi'i. Tetapi menurut jumhur ya, kalau puasa boleh diqadha. Dan kalau diberikan hadiah fidyah, nah kita pakai istilah fidyah lah untuk meninggalkan puasa, itu boleh karena yud'amu anhu wala yusamu anhu. Wa huwa qaulu Tsauri bermula dia qaulu Tsauri yaitu qaulnya Imam Ats-Tsauri fi riwayatin dalam satu riwayat. Wa qala Abu Hanifah dan telah berkata oleh Imam Abu Hanifah kata Imam Ibnu Abdul Bar wa ashabuhu dan oleh sahabat-sahabatnya Imam Abu Hanifah, innaman amkanahu innaman sesungguhnya orang-orang amkana yang memungkinkan hu pada man al-qadha oleh qadha puasa, sekali lagi di puasa, faqad abada maka sungguh telah menjauhkan oleh dia qadha. Fa innahu maka sesungguhnya keadaan yut'amu maka yaitu diberikan makan anhu untuk dia mayit. Qala telah berkata oleh Imam Abu Hanifah kata Imam Ibnu Abdul Bar, wan nadharu bermula nadhar min qadha'i Ramadhan dari qadha puasa bulan Ramadan fi dzalika di dalam itu sawaun yaitu sama saja. Wa huwa qaulu Ibnu Ulayyah
Wawa bermula dia qaul Ibnu Ulayyah, yaitu perkataan atau pendapatnya Ibnu Ulayyah. Wa qala al-Auza'i, dan telah berkata oleh Imam Al-Auza'i radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, yaj'alu waliyuhu, yaj'alu menjadikan waliyu oleh walinya mayit makana somi pada tempatnya puasa, sodakotan pada sodakoh. Fa ilam yajid, maka jika tidak mendapati oleh walinya pada sodakoh itu, soma maka puasa oleh dia walinya anhu untuknya si mayit. Ini sekali lagi ya, ini untuk puasa, pembahasan puasa bukan untuk meninggalkan sholat. Jadi jangan dicampur adukkan, jangan disamaratakan. Kita dalam beragama harus berhati-hati ya. Ini kita ambil marojiknya adalah kitab Adillatul Ahkam lima Sholihil Anam yang kita susun sendiri. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.